Bu Marni adalah seorang ibu rumah tangga yang biasa, yang suka iri terhadap tetangganya. Loh, itu Bu Siti beli motor lagi apa ya? Dih, padahal kan dia udah punya motor. Ngapain coba pakai acara beli lagi? Jangan-jangan dia sengaja beli motor lagi buat dipamerin. Dih, apa-apaan sih tuh orang? His, tapi aku juga pengen lo bisa pamer. Coba deh aku minta sama bapak. Kan bapak janji mau beliin mobil. Pak, bapak, bapak sini loh. His, ada apa toh Bu? Masih pagi-pagi juga udah teriak-teriak aja. Pak, kapan loh bapak beli mobilnya? Bapak kan udah janji pas itu. Sabar ya Bu, kan kita itu lagi nabung, sebentar lagi tabungannya cukup kok. Tapi kan ibu maunya tuh secepatnya, Pak. Ibu Siti loh sampai bisa beli motor lagi. Masa dari dulu kita beli mobil nggak jadi-jadi? Loh, pas itu kan Bapak udah menawari beli motor aja, tapi Bu malah kekeh mau beli mobil. Ya kan, biar ibu bisa pamer atuh Bapak. Mobil kan lebih mewah daripada motor. Ya sabarlah, orang mobil loh lebih mahal daripada motor. Mau sabar berapa lama lagi coba? Kita loh udah nabung bertahun-tahun. Pokoknya ibu nggak mau tahu ya Pak, bulan ini kita harus bisa beli mobil. Udah Bapak bilang Bu, gak usah pakai acara mau pamer toh. Gak ada untungnya juga. Tapi kalau ibu masih mau kekeh beli mobil ya sabar. Ibu nggak mau tahu ya Pak. Udah, pokoknya bulan ini kita udah harus punya mobil. Udahlah, ibu mau ke dapur dulu. Bu, bentar toh, dengerin Bapak dulu. Duh, susah nih ya kalau ibu udah ngebet beli mobil. Ya udahlah, minggu depan langsung beli aja ya, sesuai sama isi tabungan kita. Daripada ntar ibu tiap hari ngereok aja, kan gak lucu. Coba deh aku cek dulu semua tabunganku lewat HP. Wih, ternyata udah sebanyak ini ya. Kalau ini mah cukup banget buat beli mobil. Tiba-tiba Bu Siti datang ke rumah Bu Marni. Assalamualaikum, Bu Marni. Waalaikumsalam. Bu Siti, ada apa ya? Loh, Bu Marninya kemana Pak? Lagi masak Bu di dapur. Udah, kalau ada yang perlu dibicarakan sama saya saja. Enggak kok Pak. Ini loh, saya cuma mau ngasih makanan. Kan saya baru beli motor lagi. Jadi ini kayak syukuran kecil-kecilan gitu. Walah ya Bu, terima kasih ya. Padahal loh, aku mau pamer sama Bu Marni. Tapi yang bukain pintu malah suaminya. Udahlah, besok aja di tempat sayur aku pamerin. Hahaha. Bu Siti kok senyum-senyum sendiri gitu, bikin takut aja. Astagfirullah. Maaf ya Pak. Saya lagi kepikiran motor baru saya yang bagus itu loh. Hehehe. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Untung ibu itu masih di dapur. Kalau sampai ibu yang nerima makanan ini bisa gawat. Pasti udah ngereok. Apalagi kelihatan banget kalau Bu Siti itu sengaja mau pamer. Pak, tadi ada siapa loh? Ibu dari dapur dengar kalau Bapak ngobrol sama seseorang. Oh, tadi Bu Siti Bu. Nih, kita dikasih makanan. Loh, tumben banget Bu Siti ngasih makanan. Mungkin dia lagi masak. Banyak Bu, udah ini buruan makanannya diangetin dulu. Ya udah sini Ibu angetin dulu. Beberapa minggu kemudian, suami Bu Marni secara diam-diam sudah membelikan sebuah mobil. Nah, Bu, tutup mata dulu ya. Bapak mau kasih kejutan buat ibu nih. Bapak mah tinggal kasih tahu aja kok ribet banget sih. Harus pakai acara tutup mata segala. Udah toh Bu, nurut aja, cepetan. Ya udah iya. Ini Ibu udah tutup mata. Yuk kita jalan ke depan. Hadiah kejutannya ada di depan rumah. Bapak ini kebanyakan mau deh. Ribet banget sih. Ya udah yuk. Saat di depan rumah, nah sekarang ibu bisa buka matanya nih. Tada, Bapak udah beliin mobil loh. Wah, Pak ini beneran. Wih, bagus banget loh Pak mobilnya. Jadi makin sayang deh sama Bapak. Ya dong Bu, ini beneran. Ibu seneng kan? Pakai nanya Bapak nih. Ya seneng banget lah. Ayo Pak, kita langsung test drive. Gas Bu yuk. Tapi Bu, Bapak bingung nih. Bingung kenapa toh Pak?
Apa jangan-jangan Bapak udah nggak bisa nyetir mobil lagi ya? His, bukan itu Bu. Yang Bapak bingungkan tuh ya, mau ditaruh di mana mobilnya? Gimana coba orang kita gak punya garasi? Ya ampun Pak. Masalah sepele kayak gitu kok pakai acara dibingungin sih? Gampang itu mah. Tuh lihat, di depan rumah Bu Siti kan lumayan besar. Kita parkir aja di situ. Iya juga sih. Bapak gak kepikiran mau sampai situ. Tapi Ibu emangnya gak apa-apa? Emangnya nanti Bu Siti sama suaminya gak marah? Ngapain dipikirin sih Pak? Udah, kalau mereka pun marah, mereka juga nggak bisa nuntut banyak. Itu loh, di depan rumah mereka agak nyatu sama jalan. Jadi kita punya hak juga dong. Beneran sih. Ya udah Bu, kita parkirin mobilnya di depan rumah mereka aja ya. Ibu Marni dan suaminya pun memarkirkan mobil mereka di depan rumah Bu Siti. Astagfirullah, ini mobil siapa sih? Kok asal parkir di sini? Pak, Bapak. Ada apa toh Bu? Bapak lagi mau mandi loh ini. Ih, lihat dong Pak, ada mobil orang yang parkir di depan rumah kita. Ih, ganggu banget loh Pak. Udahlah Bu, biarin aja. Palingan yang punya mau numpang parkir sebentar. His, Bapak nih kok malah bolehin sih? Walaupun numpang sebentar ya Pak, tetap aja nggak boleh. Ganggu banget loh, nutupin tahu nggak? Bu, udah ya. Masalah sepele kayak begini nggak usah dibesar-besarin. Udahlah, Bapak mau mandi dulu. Tiba-tiba Bu Marni datang membawa kunci mobil. Bu Siti, udah lihat kan mobil baru saya? Gimana, bagus kan? Oh, jadi mobil ini tuh punya Bu Marni toh. Bu, mikir dong, jangan asal parkir mobil di depan rumah orang. Ganggu tahu nggak? Bu, ganggu dari mana coba? Orang ini juga loh di depan rumah ibu udah agak nyatu sama jalan. Jadi saya juga punya hak dong. Wah, gila nih orang. Bu, walaupun depan rumah saya ini udah agak nyatu sama jalan, ya tetap aja dong nggak boleh parkir di sini. Udahlah ganggu saya, ganggu pejalan kaki juga. Ya ampun Bu, bilang aja ibu iri kan kalau saya bisa beli mobil dan ibu cuma bisa beli motor. Ups, jangan asal pergi dong, pindahin dulu ini mobilnya. Ih, sebel banget sih. Kok ada sih orang sepeda itu? Bu, ada apa toh? Kok kelihatan marah begitu toh? Ih Pak, ternyata yang punya mobil itu Bu Marni. Mana dia nggak merasa bersalah lagi. Dan dia sengaja Pak parkir mobilnya di depan rumah kita. Walah, jadi yang punya mobilnya itu Bu Marni toh. Mungkin Bu Marni itu dan suaminya belum bisa bikin garasi Bu, makanya parkirnya di situ. Is, Bapak nih terlalu positive thinking deh. Pak, tadi tuh udah jelas-jelas ya Bu Marni itu sengaja parkir mobilnya di depan rumah kita. Udahlah Bu, sabar, jangan marah-marah. Biarin aja, nanti juga pasti mereka buat garasi buat mobilnya kok. Nggak tahulah, terserah Bapak aja. Capek ibu ngomong sama Bapak. Dah, ibu mau beli sayuran dulu. Di tempat tukang sayur, Bu Marni udah belanja sayuran aja jam segini. Bu Rida, iya nih Bu, soalnya saya mau langsung masak. oh, Bu Marni katanya habis beli mobil baru ya. Wah, emang iya Bu Marni. Wih, akhirnya kebeli juga ya tuh mobil. Alhamdulillah Pak, Bu. Hehehe, ini semua tuh hasil nabung saya sama suami. Mantap loh Bu, ibu dan suami bisa nabung selama itu buat beli mobil. Salut banget saya. Iya bener banget. Kasih tips dong Bu supaya bisa rajin nabungnya. Saya juga pengen deh beli mobil. Hehe. Ya, intinya mah kita harus punya tekad dan niat Bu, Pak, buat nabung. Tiba-tiba datang Bu Siti. Wah, Bu Siti juga datang. Mau beli sayuran apa nih Bu Siti? Loh, tapi kelihatannya Ibu Siti lagi marah banget. Ada apa toh Bu? Aduh Pak, gimana nggak marah coba kalau ada orang yang sembarangan parkir mobil di depan rumah kita? Loh, memangnya siapa Bu yang parkir mobil sembarangan di depan rumah Ibu? Ya ampun Bu Siti, tinggal bilang aja kali, pakai acara nyindir segala. Ya, seharusnya Ibu Marni tahu diri lah. Bisa beli mobil kok nggak bisa beli garasi sih? Bu, seharusnya ya jadi tetangga tuh saling bantu. Lagian juga di depan rumah ibu tuh udah agak nyatu sama jalan. Pelit banget sih jadi orang. Astagfirullahaladzim. Sudah, ibu-ibu jangan bertengkar di sini dong. Nanti pembelinya pada kabur loh. Duh, saya jadi ngeri deh ngeliat Bu Siti dan Bu Marni marah-marah gitu. Udahlah Pak, saya nggak jadi belanja. Ntar bisa-bisa saya juga ikut kena timpuk lagi. Permisi ya. Bu Rida, jangan pergi dong. Belanja dulu Bu.
Tuh kan, pembeli saya pada kabur. Ibu Siti dan Bu Marni nih ya, gara-garanya. Iya, salahin aja itu Pak, Bu Siti. Orang dia yang mulai duluan. Enak aja. Saya juga nggak akan marah duluan ya Bu, kalau ibu tuh nggak cari gara-gara. Udah deh Bu, nggak usah ngelak deh. Udah jelas-jelas loh Bu Marni yang salah dan udah marah-marah duluan nggak jelas. Ih, Bu Marni tuh nyebelin banget sih jadi orang. Astagfirullah, kalau aja ya saya nggak nahan emosi udah saya jejelin tuh mulut pakai timun. Hahaha. Aduh Bu, kayak berani aja sih. Sini Bu, jejelin kalau berani. Udah cukup, mending Bu Siti sama Bu Marni pergi aja dari sini. Udah sana pergi, yang ada nanti jualan saya tuh gak ada yang beli. Saya di rumah Bu Marni. Assalamualaikum, Ibu pulang. Waalaikumsalam. Loh, Bu katanya tadi pergi buat beli sayuran. Kok malah pulang? Pulangnya nggak bawa apa-apa. Tadi tuh Pak, Ibu sama Bu Siti tuh sempat cekcok di tempat penjual sayuran. Terus kita diusir deh karena bikin pembeli yang lain pada kabur. Hah? Cekcok kenapa toh Bu? Jangan-jangan gara-gara kita parkir mobil di depan rumah Bu Siti lagi. Iya Pak, berlebihan banget deh tuh orang. Heran nih Bu. Apa kita buat garasi mobil aja ya? Bapak takut nanti malah bikin masalah yang lebih besar kalau kita harus terus-terusan parkir mobil di depan rumah orang. Ih Bapak, gak usah lah. Kalau buat garasi mobil tuh Pak, butuh uang yang banyak. Lagian gak mau juga. Udah toh Pak, tenang aja. Gak akan ada masalah besar. Udah Pak, mending kita jalan-jalan aja yuk. Kemana gitu pakai mobil? Pasti seru. Boleh tuh Bu. Mau kapan nih kita jalan-jalannya? Sekarang aja yuk Pak. Sekalian nanti kita nyari makan di luar. Oh iya Pak, kita pergi ke bukit yang lagi viral aja ya Pak. Tapi Bu, kalau ke bukit yang akhir-akhir viral itu kan jalannya masih tanah. Susah loh Bu, apalagi masih musim hujan gini. Pasti nanti mobil kita jadi kotor banget. Ih, ya nggak apa-apa tuh Pak. Pak, sekali-kali gitu. Please ya Pak, kita kan jarang liburan. Ya udah deh, tapi sekali ini aja ya. Iya Pak, tenang aja. Ya udah yuk siap-siap dulu. Tuh kan Pak, tadi tempatnya bagus banget. Ya, walaupun jalannya susah dan berlumpur. Tapi Bu, ini mobil kita jadi kotor banget loh. Kita steam dulu ya. Ayolah Pak, udah besok aja. Sekarang kan kita capek, mending kita istirahat dulu. Tapi Bu, nanti kalau di depan rumah Bu Siti jadi kotor gara-gara mobil kita gimana? Nggak apa-apa kali Pak. Entar juga kalau hujan bersih kok di depan rumah Bu Siti itu. Udah yuk buruan, parkirin mobilnya. Terus kita istirahat deh. Ya udah deh. Ini beneran nggak apa-apa Bu. Kita parkir mobil kita dengan keadaan kotor kayak begini. Udah toh Bapak, dari tadi ngeyel banget. Nggak apa-apa kok. Udah yuk ayo buruan kita pulang. Sebelum Bu Siti sama suaminya keluar rumah. Tak lama setelah Bu Marni dan suaminya pergi, Bu Siti pun keluar dari rumah. Astagfirullah. Pak, lihat ini. Ya ampun, kok tega banget sih. Itu Bu Siti sama suaminya parkir mobil kotor kayak gini di depan rumahku. Ada apa toh Bu? Astagfirullahaladzim Bu. Bu Marni kok bisa kotor banget kayak gini sih? Aduh Pak, mana Ibu tahu. Tapi masalahnya tuh kenapa coba mereka tetap parkir di depan rumah kita? Apalagi dengan keadaan mobil kotor kayak gini. Mungkin mereka gak sempat bawa mobilnya ke steam Bu. Capek banget deh ngomong sama Bapak. Udah jelas-jelas loh Pak, mereka tuh sengaja. Gak bisa dibiarin nih lama-lama. Bu, mau kemana? Kelakuan Bu Marni sama suaminya tuh udah benar-benar keterlaluan. Ibu mau ke rumah Bu Marni dulu ah. Gak usah Bu. Gak baik lo marah-marah gitu. Udahlah, biarin aja. Nanti kan lama-lama mereka sadar. Otak Bapak ini udah miring atau gimana sih? Yang namanya orang salah tuh ya Pak ditegur, bukan malah dibiarin. Udahlah, ini Ibu mau langsung ke rumah Bu Marni. Saat di rumah Bu Marni, Tok tok tok. Assalamualaikum. Bu Marni, keluar kamu. Bu, keluar. Cepet Bu Marni keluar. Tanggung jawab dong.
Masa parkir mobil kotor di depan rumah saya? Lumpurnya itu loh kemana-mana. Astagfirullah, nih orang kok nggak keluar-keluar ya? Aku ketok lebih keras aja apa deh? Tok tok tok, Bu Marni, cepat keluar Bu. Bu, itu ada Bu Siti di depan rumah. Bapak bukain ya. Jangan Pak, itu Bu Siti pasti mau marah-marah. Udah biarin aja. Tapi Bu, kasihan tahu. His, Bapak nih, kalau dibuka ya, ntar malah kita cekcok. Udah toh, nurut apa kata ibu, biarin aja. Tapi Bu, Bapak juga gak enak loh sama Bu Marni dan suaminya. Apa kita keluar dan minta maaf aja ya? Udah toh Pak, nggak usah ngide gitu. Biarin aja udah, his. Nurut ngapa sih kalau dibilangin istri? His, kok nggak keluar-keluar ini Bu Marni sama suaminya? Tok tok tok, Bu Marni, keluar kamu. His, jangan-jangan mereka sengaja lagi nggak keluar karena tahu aku bakal marah-marah. Dasar manusia nggak ada akhlak. Tiba-tiba Pak Rangga menyusul Bu Siti. Bu, udah, yuk pulang aja. Gak enak loh ibu ini di rumah orang. Teriak-teriak kayak begitu. Ih, Bapak apa-apaan sih? Bukannya ikut bantuin ibu malah nyuruh pulang. Bu, kan bisa nanti bicara aja sama Bu Siti dan suaminya secara baik-baik. Jangan kayak begitulah. Bicara baik-baik gimana coba, Pak? Pak, lihat aja nih, mereka sengaja nggak keluar rumah. Bu, kan bisa nanti bicara sama Bu Marni dan suaminya secara baik-baik. Is, Bapak nih loh, kan emang mereka yang salah. Ih, pokoknya ibu nggak mau pulang. Jangan seperti itulah. Mungkin mereka tuh lagi tidur Bu. Udah yuk pulang. Malu loh Bu. Diliatin sama tetangga yang lain dikiranya kita itu ada apa-apa gitu. Ya udah gimana kalau besok kita itu beli mobil juga biar nanti mereka gak bisa parkir lagi depan rumah kita. Wah, yang benar Pak. Tapi emangnya Bapak punya uang buat beli mobil? Udah tenang aja, ada kok. Makanya yuk pulang. Setelah Pak Rangga dan Bu Siti pergi dari rumah Bu Marni. Nah, Pak, akhirnya Bu Siti sama suaminya pergi juga. Hahaha, kasihan banget ya mereka. Tapi Bu, Bapak ngerasa bersalah tahu. Halah, Pak, ngerasa bersalah buat apa coba? Orang kita nggak salah. Udahlah Pak, nggak usah berlebihan gitu. Tapi Bu, yang kita lakuin itu udah berlebihan banget loh. Dengar aja tadi Bu sampai marah-marah gitu. Itu mah karena Bu Siti emang alay Pak. Bentar Pak. Bapak nyium bau gosong-gosong gitu nggak sih? Kayak kebakar gitu. Ya Bu, kayaknya kabel kebakar gitu. Ayo Bu, kita cari sumbernya. Perasaan Bapak gak enak nih. Saya di dapur, astagfirullah Bu. Ternyata kabelnya ada di dapur kebakar. Bu, awas apinya makin besar. Ya ampun Pak. Buruan Pak kita padamin. Ayo ambil buat nyiram apinya. Bu, kayaknya nggak bisa deh. Lihat deh, apinya makin membesar. Udah, yuk mending kita keluar daripada kita ikut kebakar. Ih, enggak Pak. Nanti dulu. Kita harus selamatin barang-barang kita dulu. Astagfirullahaladzim Bu, udah gak ada waktu. Ayo kita buruan keluar dari rumah. Awas Bu, ada kobaran api mau meledak. Astagfirullah Pak. Panas banget. Tolongin. Ya ampun, tangan ibu kebakar. Panas banget. Tiba-tiba yang membakar rumah Bu Marni itu semakin membesar dan boom, terjadi sebuah ledakan besar. Bu Marni dan suaminya pun tewas terbakar.